Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Izinkan kami membacakan berita jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu 16 November tahun 2025. Majelis Jemaat GKI Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah tatap muka maupun live streaming bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, simpatisan dan para tamu kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita, memberkati kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Majelis Jemaat GKI Getsemani Balikpapan juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi anggota warga jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Berita kegiatan penata layanan kita di sepanjang minggu ini, pada minggu hari ini, Minggu 16 November 2025, kita akan menggunakan liturgi ibadah minggu ketiga dan pelayanan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH dan liturgos oleh Bapak Penatua Roli Araino Migang. Jadwal perayaan Natal kita, karena ini Natal sudah dekat, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan dan membuat jadwal ibadah Natal di sepanjang bulan Desember. Yang pertama, Natal perayaan Natal seksi pelayanan remaja dan pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 pukul 17.00 WITA. Yang kedua, perayaan Natal seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pada pukul 18.00 WITA. Yang ketiga, perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025 pada pukul 18.00 WITA. Berikutnya perayaan Natal calon jemaat Bethlehem di Kebun kilometer 23 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025 pada pukul 15.00 WITA. Yang berikutnya perayaan Natal seksi pelayanan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pada pukul 16.00 WITA. Berikutnya perayaan Natal pelayanan kelompok lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025 pada pukul 18.00 WITA. Dan perayaan Natal di Jemaat Bethesda Semoy akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025 pada pukul
15.00 WITA. Dan kita akan mengadakan ibadah malam Natal pada hari Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025 dimulai pada pukul 19.30 WITA. Dan ibadah Natal umum pada tanggal hari Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 pada pukul 9.00 WITA. Dan hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025 kita akan mengadakan ibadah tutup tahun sekaligus diadakan ibadah perjamuan kudus, pelayanan perjamuan kudus dimulai pada pukul 19.30 WITA. Dan terakhir hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 kita akan mengadakan ibadah awal tahun baru pada pukul 9.00 WITA. Berita jemaat berikutnya adalah informasi iuran Yakum Kris tahun 2025. Iuran tahun ini diharapkan dapat dibayarkan segera kepada Bendahara Ibu Diakon Hekayati dengan akun banknya, nomor rekeningnya Bank Mandiri seperti yang tertulis di berita jemaat. Dan bagi Bapak Ibu keluarga yang belum membayar iuran Yakum Kris diharapkan segera untuk dapat membayarkannya. Besarnya iuran jemaat anggota lama 220.000 per tahun dan jemaat anggota baru 250.000 per tahun. Berikutnya Bapak Ibu informasi tentang pemberkatan nikah. Akan dilayani pemberkatan nikah Saudara Iwayan Wira Medana dengan Saudari Veronica Luyang yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025 di GKE Getsemani Balikpapan. Dan ini merupakan pemberitahuan pertama bagi jemaat Getsemani Balikpapan. Berita jemaat berikutnya adalah baptisan kudus anak. Pada hari ini, Minggu pada tanggal 16 November tahun 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus anak atas nama Jonathan Sebastian dan Lisa Jane, putra putri dari keluarga Bapak Tommy Yunatan. Majelis dan jemaat GKI Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat atas baptisan anak terkasih. Kiranya Tuhan Yesus menuntun pertumbuhan rohani anak-anak yang kita kasihi dan memberkati keluarga. Tamu jemaat, majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada tamu kita, seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Dorong, calon resort GKI Tamiang Layang Timur, yang hari ini beribadah bersama dengan kita di GKI Getsemani Balikpapan. Kami bersyukur atas kehadiran dan persekutuan ibadah ini. Kiranya melalui ibadah bersama kita semua dikuatkan di dalam iman, dipersatukan dalam kasih Kristus, dan semakin diteguhkan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikutnya laporan keuangan Panitia Natal, Tahun Baru, HUT GKI dan Paskah. Laporan keuangan Panitia Pembangunan GKI Galilea Batakan. Laporan keuangan bidang pemeliharaan dan inventaris. Laporan keuangan bidang sosial, diakonia dan Yakum Kris. Dan laporan keuangan Jemaat GKI Getsemani Balikpapan sesuai dengan yang tertera di berita jemaat dan tidak ada perubahan. Bapak Ibu dapat membacanya di berita jemaat yang sudah dibagikan dan yang tersedia di depan gedung gereja. Terakhir Bapak Ibu, jemaat yang hadir pada ibadah minggu lalu 9 November tahun 2025, laki-laki berjumlah 47 orang, perempuan 78 orang, jumlah 125 orang. Demikian berita jemaat bagi kita pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan.
Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Inilah hari Minggu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengangkat pujian dari NKB nomor 21, bait pertama dan bait yang ketiga, Ku diberi kidung baru. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang pada Dia
untuk mengaku dosa dan kelemahan kita, marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang mengasihi kami dan menyayangi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah, untuk napas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghitung kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki rasa yang penuh syukur atas kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengaku dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, dengan pelanggaran, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan kepada sesama, orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan terlebih kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan tahirkanlah kami Bapa, agar kami Tuhan menjadi manusia yang baru, menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa mengurapi setiap hati yang ada di tempat ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi suluh langkah kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa teringat bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, baik karena kesibukan, tugas, pekerjaan, maupun juga karena sakit, kelemah tubuh, dan juga keterbatasan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi warga jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, serta kesempatan untuk bersama-sama dengan kami di lain kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya juga Tuhan tibakan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sehingga boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kami naikkan doa ini Tuhan, kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarkan berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni, bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SPB GKE Dorong. Kami persilahkan.
Selamat pagi, Salam. Kami dari SPB Jemaat GKI Dorong mengucapkan terima kasih atas penerimaan atau atas kunjungan kami yang diterima di Jemaat Balikpapan. Dan untuk ini kami membawakan lagu pakai bahasa Manyan. Maaf kalau belum ada yang mengerti, tapi di dalam YouTube sudah ada yang pakai bahasa Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas GKE, Almanak GKE. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, Kitab Maleaki, pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantara Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, bait pertama dan bait yang kedua, Di jalanku ku diiring. Oleh Yesus Tuhanku.
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita bersama buka dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami boleh menjalani kehidupan kami sampai detik ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, namun Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang memberkati setiap kehidupan kami, menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan untuk kami menjalani kehidupan kami di saat ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Disertailah kami yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan akan setiap firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan menuntun kembali kehidupan kami selanjutnya di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan telah terbentang di hadapan kami. Saat ini kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop berdoa dan bekerja, firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang boleh beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga, waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai orang saudara. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, puji Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan kita sampai saat ini semuanya karena kasih dan kebaikan
daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan kita pada pagi hari ini, tema kita yaitu berdoa dan bekerja. Bapak Ibu, antara berdoa dan bekerja, kira-kira yang mana yang penting? Dua-duanya. Adakah yang menganggap bahwa hanya doa saja yang penting? Pokoknya doa aja lah, doa aja, mau kerja kamu nggak penting doa. Atau rasanya dari kedua ini yang lebih penting itu bekerja. Yang penting bisa dapat duit. Yang penting hari ini bisa makan 3 kali sehari. Tidak peduli kalau berdoa, nggak usah berdoa juga nggak apa-apa selagi saya kuat. Adakah kita berpikir demikian? Saya yakin jawabannya pasti berdoa dan bekerja ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat dulu mengapa Paulus menyampaikan dalam suratnya tentang berdoa dan bekerja kepada jemaat di Tesalonika. Ada suatu pemahaman yang keliru dari jemaat Tesalonika. Mereka salah di dalam memahami tentang kedatangan Tuhan. Mereka mengira hari Tuhan itu akan tiba. Karena mereka merasa bahwa Tuhan itu akan datang untuk apa? Bekerja. Toh juga kalau Tuhan akan datang ngapain juga capek-capek. Ngapain juga lelah-lelah tuh bekerja cari duit kalau toh Tuhan juga akan datang mau jemput kita. Gak usah kerjalah. Gak usah ngapa-ngapain. Sehingga apa yang terjadi akibatnya adalah jemaat ketika mereka memiliki pemahaman yang keliru, mereka sudah tidak mau bekerja lagi. Berhenti bekerja, mereka menjadi orang yang bermalas-malasan sambil menanti Tuhan datang katanya. Kemudian akibatnya karena mereka bermalas-malasan, pada akhirnya mereka hanya sibuk mencampuri urusan orang lain. Sehingga akibatnya mereka menjadi beban. Beban bagi orang-orang lain yang sungguh-sungguh hidup mereka bukan hanya menanti kedatangan Tuhan tetapi juga melakukan sesuatu. Tetapi bagi mereka yang pada saat itu tidak melakukan apa-apa, bermalas-malasan, sampai pada akhirnya mereka menjadi beban bagi orang lain, menjadi batu sandungan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup ini seperti burung Raja Wali. Burung itu kalau terbang ia tidak bisa dengan satu sayap. Burung itu membutuhkan 2 sayap untuk ia bisa terbang ke sana kemari. Begitupun dalam kehidupan keberimanan orang Kristen. Kehidupan keberimanan orang Kristen pun harus seperti dalam tanda kutip sayap iman yang seimbang. Tidak bisa tadi dikatakan cukup berdoa saja. Tidak cukup hanya sekedar bekerja saja tetapi tidak berdoa. Yang penting saya berdoa. Kan pendeta biasanya ngomong, kalau khotbah yang penting doa saja, Tuhan pasti akan berkati. Tuhan kan murah hati. Tuhan kan punya segalanya, cukup laku doa saja. Tidak. Atau mungkin ketika kita berpikir bahwa aku gak usah berdoa, aku bekerja saja. Toh aku kuat, toh aku hebat, toh aku cerdas, toh aku pintar. Dengan ide-ideku yang cemerlang aku bisa mendapatkan pekerjaan, aku bisa mendapatkan uang, tidak butuh saya untuk berdoa. Itu namanya kita sudah jatuh dalam kesombongan. Kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kehebatan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup kita Paulus mau mengajak bagi kita bersama bahwa bagi umat-umat Tuhan, bahkan dalam kehidupan umat-umat manusia di masa kini sekalipun, keberimanan orang-orang percaya itu harus seimbang. Berdoa kepada Tuhan, pasrah, menyerahkan kehidupan totalitas kepada Tuhan. Namun di balik doa, iman, pengharapan kepada Tuhan, manusia juga diajarkan untuk tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca pada ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Paulus mengingatkan hal yang utama berbicara tentang berdoa. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami,
supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kamu pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebagaimana di awal tadi bahwa dikatakan kehidupan kekristenan itu harus seimbang. Yang pertama, bagaimana manusia memusatkan hidupnya pertama-tama kepada Tuhan. Dalam imannya, dalam pengharapannya, dalam doanya kepada Tuhan. Maka dari itu Paulus katakan bahwa hal yang utama mengingatkan umat-umat Tuhan ketika menanti kedatangan Tuhan bukan berarti bahwa mereka diam-diam saja tidak melakukan apa-apa. Bekerja tidak, berdoa tidak, yang penting nunggu aja gitu ya. Tetapi Paulus katakan bahwa ketika menanti kedatangan Tuhan, jangan diam saja. Jangan menjadi orang yang pasif, tetapi menjadi orang yang aktif, tetap membangun relasi hubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan itu harus wajib. Maka dari itu Paulus katakan dalam doa, ketika berdoa mereka bukan hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mendoakan para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Supaya apa tadi dikatakan, Paulus meminta kepada umat-umat Tuhan, doakanlah, di bahasa sederhanakannya, doakanlah kami ini para rasul. Kami ini para rasul yang juga punya keterbatasan. Umat-umat Tuhan, doakanlah hamba-hamba Tuhan supaya apa? Melalui pelayanan para rasul, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ada kemajuan dalam Injil. Bahkan hamba-hamba Tuhan memperoleh perlindungan karena tidak mudah. Karena situasi Paulus pada saat itu ketika menyampaikan firman Tuhan juga tidak mudah. Ada penerimaan, ada penolakan. Selain itu pula, ketika berdoa kepada Tuhan, ayat 3 tadi dikatakan Tuhan adalah setia dan seterusnya. Jangkar kekuatan orang-orang percaya adalah Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya jaminan. Maka dari itu Paulus mengingatkan umat-umat Tuhan, tetapkanlah, arahkan hati pada Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan umat-umat Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan umat-umat Tuhan, ketika menanti kedatangan Tuhan, jangan diam. Jangan berhenti juga berdoa. Teruslah berdoa. Tuhanlah jangkar kekuatan bagi orang-orang percaya. Dan berdoa jangan lupa juga doakan juga para hamba-hamba Tuhan. Para rasul Paulus, ia juga menyadari keterbatasannya. Walaupun mungkin kita mengenal Rasul Paulus adalah rasul yang begitu luar biasa, tetapi ketika kita melihat bahwa Rasul Paulus juga sama seperti manusia pada umumnya yang punya kelemahan dan keterbatasan. Yang terkadang manusia punya ekspektasi yang tinggi terhadap hamba-hamba Tuhan. Ia bisa melakukan ini, ia bisa menobatkan ini, itu. Ada begitu banyak ekspektasi dan sebagainya. Bahkan bisa menerima penolakan, bahkan penerimaan. Maka dari itu, Paulus mengingatkan, tetaplah hidup berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah jangkar kekuatan di tengah-tengah dunia. Dan ketika berdoa jangan lupa, jangan hanya doakan dirimu secara pribadi. Doakanlah pula para pekerja-pekerja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kemudian selanjutnya, Paulus juga mengingatkan, selain berdoa tadi dikatakan kehidupan orang-orang percaya harus seimbang. Ia berdoa beriman kepada Tuhan, dalam hidupnya juga ia harus tetap berkarya di dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-6 sampai ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu.
dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan umat-umat Tuhan. Karena Paulus pada saat itu ia mendengar bagaimana umat-umat Tuhan memilih untuk tidak bekerja, memilih untuk bermalas-malasan, tidak mau melakukan apa-apa. Maka dari itu Paulus katakan bagi umat-umat Tuhan, mereka harus menjauhkan diri dari saudara yang tidak mau bekerja, bahkan mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak mau bekerja adalah orang yang malas. Kemalasan bukan sifat buruk biasa, tetapi bentuk ketidaktaatan dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan sebelum Paulus menyampaikan itu, Paulus dikatakan ia pun bekerja siang dan malam. Paulus juga sama-sama menanti kedatangan Tuhan, tetapi Paulus tidak diam. Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Paulus juga kalau kita tahu bagaimana pekerjaannya, ia juga tukang pasang kemah begitu ya, atau pasang tenda. Ia tidak ingin menjadi batu sandungan. Ia juga sama seperti umat-umat Tuhan di jemaat Tesalonika yang sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Maka dari itu Paulus katakan ia pun menjadi contoh supaya bisa menjadi teladan. Ketika umat-umat Tuhan pada saat itu mereka memilih untuk bermalas-malasan menanti kedatangan Tuhan, mereka memilih untuk tidak bekerja. Maka dari itu dikatakan pada ayat 10 sampai ayat 12. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini bukan untuk yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa mungkin karena usia, mungkin karena keterbatasan fisiknya, mungkin ia ingin melakukan tetapi karena usia, karena keterbatasan fisiknya mungkin melakukan hal yang kecil, hal biasa. Tetapi untuk orang yang tidak mau, untuk orang yang tidak mau bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa seringkali ada orang yang tidak mau bekerja? Dalam doanya, dalam cita-cita dan harapannya ingin kaya. Semoga hidupku ini kaya. Semoga aku ini penghasilanku banyak. Tetapi koler, kalau bahasa Banjarnya itu malas untuk bekerja. Ketika dapat pekerjaan, pikir-pikir lagi. Aku ini lulusan kuliah di Eropa sana. Ayolah, lulusan di Eropa kisahnya. Begawi, bekerja, bukan jadi CEO-nya atau wakil pimpinan begitu ya, tidak jadi manajernya, mungkin hanya karyawan biasa saja. Malu, gengsi. Sehingga apa yang terjadi, daripada aku bekerja sebagai ini tidak sesuai lulusanku kuliah, tidak sesuai dengan gelarku yang berjeret-jeret ini, lebih baik aku tidak usah bekerja daripada aku malu. Terkadang karena gengsi manusia membuat dia menjadi bermalas-malasan, membuat dia tidak mau bekerja. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dalam teks firman Tuhan, bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika ketika mereka tidak bekerja, hidup mereka menjadi tidak tertib, bahkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sudah tidak bekerja begitu ya, senangnya cuma nongkrong aja, ngumpul aja sama yang lain, gosip. Yang itu gawiannya, pekerjaannya hebat, ngomong yang tidak baik untuk kehidupan orang lain. Padahal kehidupannya sendiri, bekerja saja tidak mau, hanya mengandalkan orang lain. Ada banyak manusia yang terkadang tidak bisa bersyukur atas kehidupannya. Tuhan berikan kaki tangan yang sempurna, tetapi seringkali bermalas-malasan. Tetapi ada orang yang mungkin dalam ukuran manusia ia tidak sempurna. Mungkin ketika ia lahir, ia tidak memiliki tangan yang lengkap, atau bagian tubuh mungkin yang kurang sempurna untuk dia bergerak untuk melakukan apa saja. Tetapi ia mampu untuk bekerja walaupun dengan segala keterbatasannya.
Tetapi seringkali manusia yang boleh dikatakan sempurna dalam hidupnya, pilih-pilih dalam bekerja, malas-malasan dalam bekerja, tidak mau melakukan apa-apa. Sebagai anak-anak muda misalnya, dalam pendidikan sedang kuliah, aku mau cepat lulus. Tujuannya hanya cepat lulus, tetapi koler, tidak mau belajar. Kerjaannya nongkrong saja dengan temannya di kafe. Kerjaannya mungkin hanya main game saja berjam-jam, tetapi harapannya cepat lulus tetapi malas. Punya harapan mau berlibur, bulan depan saya mau berlibur ke suatu tempat yang indah, tetapi ia tidak fokus dengan pekerjaannya. Bermalas-malasan dengan pekerjaannya tetapi ingin dapat gaji yang pantas, tetapi pekerjaannya tidak sesuai. Bermalas-malasan tujuannya ingin liburan. Tujuan yang lain ingin cepat lulus tetapi malas-malas. Ingin kaya, ingin diberkati hidupnya tetapi sudah dapat pekerjaan, pikir-pikir. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sangat mengingatkan kehidupan jemaat di Tesalonika, bahkan kehidupan kita di masa kini. Hidup ini kembali lagi harus seimbang. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus jangan lupa untuk bekerja berkarya di tengah-tengah dunia ini. Jangan menjadi orang yang bermalas-malasan. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-6. Amsal pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, jelas ya apa yang dikatakan oleh pengamsal. Bagi orang-orang yang bermalas-malasan, cita-citanya ingin hidup kaya, cita-citanya ingin berhasil tetapi tidak melakukan apa-apa, belajar dari semut. Binatang kecil tidak ada pemimpinnya, tetapi bagaimana mereka luar biasa menyiapkan makanan mereka. Mereka hanyalah binatang, tetapi bagaimana mereka tidak bermalas-malasan menyediakan makanannya. Tetapi manusia dikatakan oleh pengamsal, seperti dikatakan dalam teks firman Tuhan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tiba-tiba lipat tangan langsung tertidur, lupa aminnya kapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul mengingatkan kita dalam hidup ini, untuk kita tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap berkarya di dalam Tuhan. Kemudian Paulus juga mengingatkan dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara, sebagai seorang saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengingatkan ketika di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, mereka seperti yang dikatakan tadi bermalas-malasan. Paulus katakan, umat-umat Tuhan jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalaupun mereka dipadamkan dengan orang-orang yang tetap keras hati mereka, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jangan bergaul dengan mereka. Bukan berarti bahwa Paulus mengingatkan mereka untuk memusuhi mereka, tetapi musuhilah sifat dan karakter yang tidak baik itu, jangan ditiru. Kalau kebiasaan hidupnya suka malas-malasan, jangan mau bergaul dengan orang yang suka malas-malasan. Kalau hidup orang yang hanya suka bergosip, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip.
Kalau orang yang hidupnya hanya suka mabuk-mabukan, jangan bergaul dengan orang yang bermabuk-mabukan. Kalau teman-teman anak muda bergaul dengan teman-teman yang mungkin salah dalam pergaulan, jangan teruskan pergaulan itu, karena bisa saja kamu terjerumus nantinya di dalamnya. Tetapi apa dikatakan dalam teks firman Tuhan, ketika ada orang-orang yang berbuat kesalahan, kita umat-umat Tuhan mengasihi mereka dengan menegur mereka. Benci karakter sifat yang tidak baik, tetapi tetaplah kasih mereka dengan menegur, mengingatkan supaya kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini juga mengingatkan bagi kita. Dalam hidup ini, mari pilihlah pergaulan, pilihlah pertemanan yang baik, yang sehat. Kalau kita bergaul dengan orang yang bermalas-malasan, maka kita pun akan ikutan menjadi orang yang bermalas-malasan. Ketika mungkin kita menjadi orang yang baik, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang hanya bisanya menjelekkan orang lain, cepat atau lambat kita pun bisa menjadi orang yang suka menjelekkan orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ketika orang-orang yang hidup mereka masih keras hati mereka, memilih jalan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan ikuti. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan. Kalau ada orang yang salah, malah seharusnya tegur mereka dengan kasih. Bukan kita ikut-ikutan terjerumus di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang menjadi relevansi bagi kita bersama? Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap disiplin di dalam berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak ada satupun manusia yang tahu, sedetik pun tidak ada manusia yang tahu. Kesulitan apapun, tantangan apapun ke depannya, tidak ada satupun kita manusia yang tahu. Kita hanya bisa merancangkan yang terbaik dalam hidup ini. Kita hanya bisa merancangkan yang indah-indah saja untuk sejam 2 jam ke depan. Tetapi segala sesuatu yang terkadang di luar segala yang kita rancangkan, karena kita adalah manusia yang terbatas, maka dari itu Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini teruslah berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, firman Tuhan tadi katakan doakanlah juga para hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami juga adalah manusia yang terbatas. Terkadang mungkin ada begitu banyak ekspektasi dari jemaat yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Terkadang mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan juga seringkali bisa mengalami penolakan. Baik kepada para pendeta, para majelis yang memberi diri mereka sebagai hamba untuk melayani, tetap doakan. Karena tidak mudah di dalam melayani. Terkadang ada banyak hal yang terkadang di luar kemampuan kami manusia. Terkadang kalau rasanya sudah tidak mampu, mungkin bisa membuat manusia menyerah di dalam melayani. Maka dari itu tetap doakanlah para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, pikaris, para majelis, bahkan siapapun di dalam melayani, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman, doakanlah antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, selain berdoa kita juga diingatkan bekerja. Pekerjaan adalah dalam tanda kutip ibadah. Setiap pekerjaan adalah mimbar kita. Setiap pekerjaan yang benar jika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan adalah pelayanan. Cara kita bekerja dengan integritas, ketekunan dan ketenangan. Itu adalah khotbah yang hidup bagi dunia. Sekarang ada begitu banyak tawaran-tawaran pekerjaan, baik secara dunia maya begitu ya, bahkan hal-hal yang lainnya. Baik pekerjaan yang tipu-tipu atau pekerjaan yang lurus gitu ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, menanti kedatangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita hari lepas hari menjadi dalam tanda kutip mimbar. Maka dari itu ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita bekerja apapun profesi Bapak Ibu dan saudara-saudara, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan.
sehingga hidupmu senantiasa boleh menjadi berkat. Dan kesimpulan bagi kita, terbanglah dengan seimbang. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang terbang dengan dua sayap yang sama kuat. Sayap iman terus memandang ke atas, berdoa dan berharap pada Tuhan. Sayap karya terus bekerja keras, bertanggung jawab dan menjadi teladan di bumi. Dan semua terikat dalam kasih yang berani menegur untuk memuliakan. Tuhan memberkati kita. Ora et labora. Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sakramen baptisan kudus anak Lisa Jane dan anak Jonathan Sebastian. Bagi kedua orang tua, bahkan para saksi yang membawa anak-anak ini untuk dibaptis, dipersilakan untuk maju ke depan. Hendaknya
oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita menaikkan doa pengucapan syukur kita dan nanti diakhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa ini. Pimpinlah Bapak Ibu dan anak-anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nasihat kepada para bapa, ibu dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan lupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seksi pelayanan Bapak GKE Getsemani Balikpapan. Kami persilahkan.
Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati seksi pelayanan Bapak GKI Getsemani. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Allah yang senantiasa menolong kami, Allah yang senantiasa menuntun di setiap jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang senantiasa menuntun dan mengembalakan setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ketika firman Tuhan tadi telah kami dengar, itulah yang senantiasa mengembalakan setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, namun boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, ketika pada saat ini Tuhan kami ingin memanjatkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan melewati setiap usaha dan pekerjaan yang boleh jemaat Tuhan lakukan sampai saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikanlah mereka kekuatan dan kemampuan, berikanlah mereka kejujuran, bahkan kemampuan di dalam mereka menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya ya Tuhan, setiap usaha dan pekerjaan mereka, ketika mereka melakukan dengan baik dan benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pun akan memberkatinya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan mereka kekuatan bahkan penghiburan. Yang sakit, Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Sueni Elpin Beni. Tuhan berikanlah kekuatan baginya di tengah-tengah pergumulan yang ia hadapi, sakit yang ia hadapi saat ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baginya, memberikan iman yang terus berpengharapan kepada Tuhan, sehingga di tengah gumul yang ia hadapi, ia tetap merasakan damai sejahtera di dalam hatinya, ia tetap merasakan sukacita di setiap hari-hari yang boleh ia jalani. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mereka bergumul karena masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, bahkan masalah anak-anak, bahkan apapun yang menjadi persoalan kehidupan mereka. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas. Kami memohon Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, sehingga dalam setiap persoalan kehidupan mereka, Allah turut campur tangan, menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka, memberikan pengharapan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan mampu menolong dan mampukan kehidupan jemaat Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Kami juga berdoa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, mereka yang saat ini rindu untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, di dalam setiap harapan dan kerinduan mereka, kami serahkan semuanya kepada Tuhan.
Berkenanlah Tuhan mendengar setiap harapan dan kerinduan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, mereka boleh memperoleh keturunan yang semuanya hanya karena kasih dan berkat yang boleh datangnya daripada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa pada minggu-minggu ini bagi jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, Bapak Ongki K. Pangabean, Bapak Marudut Binsar H. Pangabean, Saudara David Prasetyo, Bapak Franky Noprianto, Ibu Paniani, Bapak Ridil Kap Gedap, Saudari Christine Yanso, Saudari Gabriel Sophia. Begitu juga jemaat yang berulang tahun pernikahan keluarga Bapak Joni Bagong. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Mereka yang mengucap syukur atas pertambahan usia mereka, mari Tuhan kembali tambahkan berkat dalam hidup mereka, tambahkan sukacita, terlebih-lebih Tuhan tambahkan hikmat dalam hidup mereka, dan biarlah ya Tuhan bertambahnya usia mereka, mereka senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka dengan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, yang senantiasa setia antara satu dengan yang lain, terlebih-lebih mengandalkan Tuhan di tengah-tengah mereka terus mengarungi kehidupan biduk rumah tangga mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami ini Tuhan, biarlah senantiasa dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikanlah mereka kejujuran, mampukanlah mereka untuk menyuarakan keadilan ya Tuhan. Begitu juga kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-gereja, pembangunan gereja Cajem Bethlehem kilometer 23, pembangunan gereja Galilea Batakan serta pos PI di kilometer 20. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pembangunan gereja-gereja ini boleh berjalan baik dan lancar. Tuhan memberkati seluruh panitia, bahkan juga untuk pelayanan pos PI, Tuhan sertai, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatunya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan kasih Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami bersyukur ketika pada saat ini di tengah-tengah kami boleh bersama-sama bertemu dengan SPB GKE Dorong. Dalam kunjungan kasih mereka untuk bertemu SPB di GKE Balikpapan ini, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah mempertemukan kami. Terima kasih apabila pada hari kemarin SPB dari GKE Dorong, mereka boleh tiba di Balikpapan pada sore kemarin di dalam pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah, kunjungan kasih yang boleh mereka lakukan. Semuanya hanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan yang telah mempertemukan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi SPB GKE Dorong, apabila pada siang hari ini mereka akan kembali ke Kalimantan Tengah. Kami juga senantiasa memohon Tuhan kembali menyertai dalam setiap perjalanan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya sekecil apapun Tuhan, jauhkan itu semua. Sehingga dalam pertolongan Tuhan mereka boleh tiba di tempat mereka dengan keadaan sehat sukacita. Mereka boleh bertemu dengan keluarga mereka dalam kasih sayang Tuhan, dalam sukacita. Dan ketika mereka melanjutkan kehidupan mereka dan pelayanan mereka, baik para pendeta, para pikaris, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka di GKE Dorong. Begitupun kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini, kami hamba-hamba memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami adalah manusia yang kecil, kami manusia yang lemah, kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang senantiasa menuntun bahkan menyertai setiap kehidupan kami. Begitupun kehidupan kami ke depan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, bahkan setiap harapan dan kerinduan kami serahkan semuanya kepada Tuhan di atas segalanya. Jadilah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini seluruh doa kami, kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 129,
bait yang pertama hingga bait yang ketiga, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, hai Jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman, janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai, kasihnya tak berubah, kekal dan abadi. Setialah selalu mengikut Tuhanmu, pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Injilnya menyediakan berkat dan harapan, sejahtera dan damai yang lama kau nanti. Satu. Teguhkanlah hatimu, janganlah kau takut, kemanapun jalanmu, Tuhanmu mengikut. Bertekun dan berjaga, Tuhanmu beserta, akhirnya engkau tiba di negeri berkah. Dalam persembahan syukur, sidang jemaat kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Nas pengantar untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Engkau tidak pernah berhentinya memberkati kami di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan serta kemampuan untuk kami bekerja. Saat ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mengucapkan syukur kami atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Melalui persembahan ini menjadi lambang ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan dengan tulus ikhlas kepadamu. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang mengelolanya, kiranya juga Tuhan berikan hikmat dan juga kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan syukur dihadarkan majelis yang bertugas, mari kita mengiringi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291, bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh
Jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan prosesi penyerahan cindramata dan piala hasil pertemuan Bapak GKE Sekaltim tanggal 7 sampai 8 November 2025 di Samarinda. Untuk penyerahan piala, kami undang Ketua Komisi Pelayanan Bapak untuk menyerahkan kepada Ketua Resort GKE Balikpapan. Kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat atau menyaksikan penyerahan cindramata dari seksi pelayanan Bapak GKE Balikpapan kepada perwakilan seksi pelayanan Bapak GKE Dorong. Kami persilahkan yang mewakili dari GKE Dorong. Oke. Terima kasih. Ya. Baik pemikiran, kepintaran, apapun yang ada di dalam bapak-bapak untuk bisa mempersembahkan. Maksudnya mempersembahkan kepada Tuhan. Ini sebagai ungkapan filosofi yang kami bawa untuk SPB Jemaat GKE Balikpapan. Oke, kami terima kasih sekali dari SPB Jemaat Dorong yang sudah menyemangatkan kami untuk memberi lebih banyak lagi kepada Tuhan. Ini kantong persembahannya, bapak-bapak siap-siap ya. Ya, setiap persembahannya harus banyak karena ini sudah disiapkan. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Ya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, pulalah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin.
Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus.